Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Pertama-tama saya ucapkan selamat datang kepada Bapak Ustaz Irfan Jauhari yang saat ini telah berada di tengah-tengah kita. Insya Allah beliau nanti akan mengisi kita ya Pak Zulkarnain, dan juga ada Bapak Zulkarnain yang kami hormati selaku Ketua BSI dan pembina di sekolah kita ini. Pertama-tama Bapak-bapak jemaah sekalian, jemaah surah Al-Baqarah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah sama-sama kita memanjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan pada malam hari ini kita masih diberikan kekuatan iman dan Islam dan masih diberi kesempatan untuk sholat maghrib berjemaah di surau kita ini. Salawat beriring salam tak lupa marilah kita panjatkan, kita sanjungkan ke hadapan Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kelak kita bisa mendapatkan syafaat di yaumul qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak jemaah surau yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana kemarin karena kita sudah mulai yaitu pengajian rutin kita setiap Ahad malam Senin, kemarin sudah dicoba untuk diawali dengan pembacaan kalam ilahi walaupun 1-2 ayat. Kita berlatih diri di sini tempat kita. Setelah itu baru nanti disambung dengan ceramah yang akan disampaikan oleh Bapak Ustaz. Dalam kesempatan ini Bapak-bapak yang saya hormati, saya mintakan kesediaan kepada adik untuk membacakan kalam ilahi ya. Setelah itu nanti dirangkaikan oleh ceramah agama oleh Bapak Ustaz Irfan Jauhari. Pada beliau adik kami disilakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada saudara adik yang telah membacakan kalam ilahi. Yaitulah kita akan memulai mencoba setiap malam Senin. Insyaallah kita akan terus berupaya seperti ini supaya kita bisa berlatih mungkin secara bergiliran nanti semua kebagian. Baiklah Bapak-bapak jemaah surau yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya saya mintakan kesediaan kepada Ustaz Irfan Jauhari MA. Pada beliau kami persilakan untuk mengisi ceramah agama pada malam hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Haji Zulkarnain selaku Ketua KBSB Kota Metro, yang kami hormati Bapak Dr. Andes Ibratisman selaku Ketua Surau KBSB Kota Metro, dan yang kami hormati seluruh jamaah salat maghrib dan juga majelis ta'lim Surau KBSB Kota Metro, insyaallah senantiasa diberkahi dan juga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak sekalian, kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena lagi-lagi berkat limpahan rahmat dan hidayah dari Allah hingga sampai maghrib ini Allah masih memberikan kesempatan kepada kita semua untuk masih bisa berkumpul di surau ini melaksanakan sholat sebagai kewajiban kita, dan juga masih menyempatkan diri kita untuk duduk sejenak hadir untuk merenungi ilmu-ilmu yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala demi kepentingan
mudah-mudahan setiap usaha kita untuk memperdalam ilmu agama ini, untuk memahamkan diri kita tentang ketentuan agama ini, akan mendapatkan pahala terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Ya Rabbal Alamin. Salam dan salam senantiasa kita sajikan kehadiran baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang selalu kita dapatkan syafaatnya, dan mudah-mudahan Allah berkenan mentakdirkan kita semua masuk dalam golongan umatnya baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak-bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ada satu kalimat yang sering menjadi sebuah kekeliruan untuk sebagian dari kita tentang perihal ilmu. Seringkali kita menemukan atau bahkan mungkin kita pernah mau berkata juga, saya kan orang awam, yang tahu ilmu agama itu biar para ustadz aja, biar para ulama aja. Kita sebagai orang awam ini ikut aja. Itu kalimat yang sering kita dengar, itu bahkan mungkin terlintas dan tercetus dari lidah kita sendiri. Tapi mohon maaf, saya kasih tahu, itu adalah kalimat yang salah. Kalimat yang salah itu. Kenapa? Karena sebagai seorang mukmin, kewajiban kita itu yang pertama bukan sholat. Sholat itu nomor 2. Pertama syahadat dulu kan, syahadat, sholat, puasa, zakat, haji dan seterusnya. Tapi setiap kewajiban kita itu, bapak ibu sekalian, ibu-ibunya nih, bapak-bapak sekalian, kalau nggak didasari dengan ilmu itu bisa batal semua itu. Bahaya itu. Sebanyak-banyaknya kita sholat, kalau kita nggak belajar ilmu tentang syarat-syarat sholat, batal sepanjang masa sholat kita. Sebanyak-banyaknya kita sedekah, nggak tahu kita ilmu tentang sedekah, batal sedekah zakatnya itu, batal. Bahkan orang yang berangkat haji dan umrah, kalau nggak ketentuan rukun yang nggak dipelajari dengan betul itu, mau bolak-balik seberapa pun banyaknya dia ke Makkah, kalau nggak ngerti tentang rukun haji umrah, kayak wisata religi aja ke Makkah jadi. Jadi yang tahu ilmu, yang perlu paham ilmu tentang Islam itu bukan Pak Ustadz, bukan ulama. Semua dari kita wajib paham tentang ilmu agama. Namun kalau masalah untuk yang menjelaskan, masalah untuk yang ceramah, misalnya khutbah, yang menyampaikan, itu biarin orang-orang yang memang diberikan Allah kesempatan untuk berbicara seperti Pak Zulkarnain misalnya, itu tugas beliau aja. Tapi kalau tugas untuk memahamkan ilmu kepada diri kita tentang ilmu agama, itu tugas kita semua. Gak ada yang bisa bilang saya mah orang awam, yang penting saya sholat aja. Emang nanti surganya mau bisa-bisain kan? Gak juga. Kelas ekonomi surganya itu kan gak lucu juga. Maka sama-sama kita perbaiki pemahaman kita. Tugas mempelajari ilmu itu kewajiban untuk kita semua, mau yang tua, yang muda, yang miskin, yang kaya, siapapun dia wajib untuk mempelajari ilmu, sehingga ilmu itu yang akan membawa manfaat dalam berpegang teguh kepada agama yang kita yakini, akan menjadi manfaat untuk kita semua, mulai dari dunia sampai nanti ke akhirat ketika kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan dengan momen-momen mencari ilmu seperti ini, Allah akan terus menjaga istiqomah kita. Masalah belajar majelis taklim itu bukan masalah ramai-ramainya, bukan masalah berapa banyak kitab yang dibaca, bukan berapa banyak kitab hadis yang dibahas, tapi seberapa keinginan kita untuk menjadikan ilmu itu membawa perubahan baik kepada kita semua. Mudah-mudahan Allah berikan kesempatan kepada kita semua untuk terus meningkatkan diri dengan ilmu-ilmu agama kita. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak dan Ibu yang Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan maghrib hari ini kita akan bahas Quran surah Al-Bayyinah di juz amma ini, surat ke-98, ayatnya ayat yang ke-6. Oh salah, yang ke-5, kelebihan 1. Surat Al-Bayyinah ayat yang ke-5. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddina hunafa'a wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Al-Bayyinah ayat yang ke-5. Kalau kita terjemahkan, nanti Bapak bisa cek lagi di Quran masing-masing, cek terjemahannya. Atau kalau yang pakai aplikasi Quran yang warna hijau itu enak, kadang-kadang bisa dipilih untuk kata per kata. Itu memahami, untuk belajar ayat per ayat enak sekali. Artinya ayat ini kira-kira seperti ini.
diterjemahkan berdasarkan terjemahan Kemenak biasanya. Wa ma umiru, padahal mereka telah diperintahkan. Kalau diartikan secara bahasa itu wa itu dan, ma itu tidak. Jadi kalau diterjemahkan letter lucknya, dan tidaklah mereka itu diperintahkan. Maksudnya kita semua ini, hambanya Allah, umatnya Rasulullah, terkhusus untuk era sekarang ini, illa, kecuali tidaklah mereka semua diperintahkan oleh Allah untuk menyembah Allah. Tidaklah mereka semua diperintahkan kecuali liya'budullaha, untuk menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita potong bagian sini dulu. Tidaklah semua dari kalian itu, kata Allah, mereka semua itu diperintahkan untuk menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini sama dengan nada kalimat ayat Quran yang sering kita dengar, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidaklah kami ciptakan golongan jin dan manusia kecuali untuk menyembahku. Kata Allah seperti ini. Di Al-Bayyinah ini ya Pak, ayat 5 ini nanti Allah perinci lagi sama kalimat awalnya, dan tidaklah mereka semua diperintahkan untuk menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua manusia diperintahkan untuk menyembah. Lalu nanti banyak manusia yang mengaku beriman, mereka menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi tak semua yang menyembah Allah itu akan mendapatkan kebaikan dan dilihat ibadahnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak semua. Ada yang sama-sama sholat, ada yang sama-sama sedekah, ada yang sama-sama puasa, ada yang sama-sama bayar zakat, menunaikan wakaf, segala macam. Ada yang bolak-balik haji umroh, tapi tak semua itu diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Contoh satu saja di surat Al-Maun itu, fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Celakalah mereka yang sholat, udah sholat padahal masih celaka. Apalagi orang yang pede bilang saya kan udah berbuat baik sama tetangga, sholat nanti dulu. Wah, yang sholat tadi masih diajak celaka oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kok ada orang bangga dengan bisa gak sholat, itu konyol sekali. Itu lucu sekali. Walaupun dia baik sama seluruh dunia ini, mau sedekah ngasih makan anak yatim seluruh dunia ini, kalau dia gak sholat itu lebih celaka dari siapapun itu. Orang yang udah susah-susah sholat aja, Masya Allah ancam dengan celaka. Padahal sama-sama sholat. Tapi seperti apa yang celaka sholatnya? Mereka yang lalai dalam sholatnya, mereka yang riak dalam sholatnya, udah sholat tapi tidak mau menerapkan dan mengikrarkan kenikmatan yang telah Allah berikan dengan cara saling membantu ataupun saling berbagi. Atau waktu kita bulan puasa nanti sering sekali hadisnya itu yang banyak orang berpuasa tapi tak dapat apa-apa kecuali lapar dan dahaga saja. Sama-sama puasa tapi tidak dapat apa-apa sebagiannya. Kalau di surah Al-Baqarah satu berapa saya lupa, yang ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza kalladzina yunfiquna ri'an nas kalladzina yunfiquna lahu ri'an nas. Ayat itu lupa itu saya, nanti tanya Pak Zul lebih detail. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian batalkan sedekah kalian dengan riya dan juga ada menyakiti orang-orang yang kalian sedekahi, atau dalam makna lain udah sering sedekah hartanya tapi masih suka nyakitin orang lain. Batal sedekahnya. Sama-sama sedekah, sama-sama sholat, sama-sama puasa, sama-sama sedekah, tapi tidak semua yang melakukan ibadah itu semuanya akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu bagaimana ibadah yang akan dipandang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Maka di surat Al-Bayyinah ini Allah terangkan, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin. Wah, asik sekali ini. Dan tidaklah kalian semua, mereka semua diperintahkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang cara ibadahnya, sifat ibadahnya, mental beribadahnya adalah mukhlisin, orang-orang yang memurnikan niatnya, memurnikan tujuannya, memurnikan harapannya hanya untuk mencapai cinta dan ridha dari Allah Subhanahu wa ta'ala.
lahuddin. Orang yang ikhlas dalam menunaikan ketentuan-ketentuan ibadahnya. Hunafa'a, dengan mengikuti kebenaran yang telah ditunjukkan, dengan mengikuti aturan-aturan yang sudah ditetapkan dan dijelaskan. Wa yuqimus shalah, lalu mereka menegakkan salatnya. Wa yu'tuz zakah, lalu mereka menunaikan zakatnya. Ketika niatnya betul, lalu dipelajari ilmunya dengan baik dan benar, lalu dikerjakan ibadah itu, maka Allah tetapkan wa dzalika dinul qayyimah. Maka itulah agama yang akan membawa kebaikan untuk mereka yang melakukan ibadah-ibadah karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi konsep pertama Bapak-bapak sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali kepada yang kita ucapkan di awal tadi. Ilmu itu sangat penting untuk kita semua. Bukan masalah ulama ataupun ustadz ataupun kiai, enggak. Semua dari kita, siapapun kita, harus berpegang kepada ilmu, terkhusus dalam melaksanakan ibadah. Jadi mental pertama dalam beribadah adalah ikhlas, memurnikan niat karena Allah Subhanahu wa taala. Lalu ikuti aturan-aturan agamanya. Tidak cukup dengan ikhlas saja. Seikhlas-ikhlasnya saya sholat maghrib. Kalau tadi saya sholat maghrib gak wudhu, batal sholat kita tadi. Gak bisa saya bilang saya ikhlas Pak Zul sholat tadi. Wudhu gak kan Pak Zul? Enggak, batal sholatnya. Gak bisa. Gak cukup modal ikhlas saja. Sebanyak-banyaknya saya sedekah, tapi saya sedekah pakai uang hasil riba, gak diterima sedekahnya, gak diterima sedekah, gak manfaat sedikit pun, gak bisa. Karena gak sesuai dengan ketentuan agama. Jadi saat kita beribadah, kita pastikan sama-sama Bapak-bapak sekalian, niatnya murni, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, bersanding dengan ketentuan ilmu yang kita pelajari bersama, sehingga efeknya adalah ibadah yang kita lakukan itu akan menjadi kebenaran yang akan berbalik kepada kita semua. Semakin berpegang teguh kepada agama, maka agama itu akan memperbaiki akhlak kita, akan memperbaiki jiwa kita, akan memperbaiki perilaku kita bersama. Mudah-mudahan setiap usaha kita dalam melakukan ibadah ini akan dimudahkan oleh Allah untuk ikhlas dan menjalankannya dengan segala ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sekarang kita akan kerucutkan dari Al-Bayyinah ayat kelima ini. Kita akan ambil satu kata yang menjadi jiwa dalam beribadah, yang menjadi ruh dalam ibadah. Kata para ulama, ibadah itu, niat itu bagaikan tubuh dan ruhnya, bagaikan tubuh dan jiwa. Ketika ada tubuh yang bergerak tanpa jiwa, maka dia robot pasti. Atau kita nonton film itu film zombie berarti. Mayat hidupnya masih bisa jalan-jalan. Ketika ibadah dilakukan tapi tanpa ada ruhnya ini, maka itu bagaikan tubuh tanpa ruh tadi. Ibadah yang dilakukan tanpa ruhnya, maka dia bagaikan tubuh yang berjalan-jalan tanpa ruhnya sendiri. Lalu apa ruh dalam ibadah itu? Maksudnya inti poin penting dalam beribadah itu apa? Maka kata para ulama, poin pentingnya adalah ikhlas. Mukhlisin, ikhlas. Jadi sekarang kita akan coba bahas ikhlas ini apa sih? Walaupun sering kita dapati ikhlas itu banyak, sering kita sebutkan, sering kita dengar, tapi sekarang kita akan pelajari berdasarkan penjelasan orang-orang yang membawa ilmu dari Rasulullah dan para nabi sebelumnya. Al-ulama warathatul anbiya. Jadi saya jelasin ini bukan gara-gara saya pintar. Tadi saya dibaca buku yang soal sebelum-sebelum. Habis kita buka lagi kitabnya, kita cek penjelasannya, maka sekarang kita bahas sama-sama. Ikhlas itu berasal dari kata
Akhlaso kalau dalam bahasa Arabnya. Akhlaso yukhlisu. Artinya adalah usaha untuk memurnikan. Memurnikan. Ikhlas itu hal sifatnya, mukhlis itu orangnya. Ikhlas itu sifatnya itu yang telah murni itu namanya ikhlas. Kita yang berusaha memurnikan niat kita itu disebut mukhlis. Kata kerjanya akhlasa yukhlisu, artinya berusaha memurnikan. Analoginya seperti ini Bapak-bapak sekalian. Kalau Bapak-bapak dulu mungkin punya adik, punya anak, bahkan mungkin pernah merasakan juga. Saya dulu pernah mainan itu waktu SD, magnet ditutupin sama kertas, terus magnet ini kita tempelin ke pasir atau ke tanah. Ketika diangkat, nanti kan yang ikut itu cuma buku-buku hitam doang gitu. Yang dimainin nanti saya bikin joget ya kan, ikutin gerakan si magnet yang dari bawah itu. Ketika magnet ini saya tempelkan ke pasir atau ke tanah, di tanah itu ada batu kerikilnya, ada tanahnya, ada mayat lalatnya, ada berbagai macam benda gitu. Tapi ketika saya angkat dengan magnet tadi, maka yang namanya butiran tanah, butiran debu, butiran pasir, bahkan kepala lalat yang jadi mayat di situ pun akan tertinggal. Yang ikut hanya butiran-butiran biji-biji hitam-hitam yang mengandung besi itu ya ibadah. Cuma itu doang gitu. Atau mungkin kadang-kadang ada yang ikut kita tiup dikit, terbang deh. Nanti yang sisa cuma yang buku-buku hitam itu aja. Kadang-kadang bentuknya buku, kadang bentuknya panjang-panjang. Maka kadang-kadang bisa dimainin menarik-narik gini deh. Kalau kita tarik, narik gini deh, tarik gini-gini. Wah itu lucu sekali ilmunya. Belum zaman Mobile Legends dulu itu. FF, HP itu belum ada. Ini namanya proses akhlaso, memurnikan. Ketika ditempel, ada tanahnya, ada pasirnya, ada kerikilnya. Tetapi ketika diangkat, maka selain benda-benda yang mengandung magnet, dia akan terlepas, dia akan hilang, dia tidak akan ikut. Yang kita bawa hanya satu saja, benda-benda, bubuk-bubuk, biji-biji yang mengandung magnet sehingga dia tertempel kepada magnet yang tadi kita mainkan. Ini namanya akhlaso, proses memurnikan. Ketika kita sudah terbayang nih prosesnya, Bapak sekalian ya udah kebayang dari banyak benda kita angkat semua, yang dibawa hanya satu saja, maka itu proses memurnikan namanya. Sekarang kita bawa dalam pengertian niat beribadah. Niat ini kan tempatnya di dalam hati. Di dalam hati manusia, hatinya yang mana yang pasti bukan yang buat penyaring darah untuk empedu itu bukan hati yang itu. Kita tahu hati itu yang dimaksudkan adalah sesuatu yang abstrak. Ketika dibilang gue punya hati, gue ya mati kan nanti darahnya nggak ada yang nyaring nanti. Bukan hati yang itu berarti, bukan hati yang benda, hati yang sifatnya abstrak. Niat itu tempatnya ada di dalam hati. Dalam bahasa Arab, hati itu disebut qalbun. Qalbun itu dari kata kerja bapak-bapak sekalian. Qallaba yuqallibu, membolak-balikkan. Qalbun itu yang terbolak-balik. Maka kita punya doa yang diajarkan Rasulullah. Ya muqallibal qulub, wahai zat yang maha membolak-balikkan hati. Di dalam hati kita ini, sebagai manusia, kita adalah makhluk sosial, kan gitu ya Pak ya? Kan kita nggak mungkin hidup cuma dengan pohon doang gitu. Nggak mungkin kita hidup dengan tembok rumah aja. Kita itu pasti akan berusaha untuk bersosialisasi. Walaupun saya yang katanya pendiam ini, saya yang katanya nggak suka main, nggak suka nongkrong, kalau bahasa anak zaman sekarang introvert, saya pun tetap akan berjumpa dengan orang-orang itu, nggak mungkin dia sendirian. Karakter saya sih nggak bisa ngumpul ramai-ramai, ngobrol lama-lama itu saya nggak bisa. Boleh tanya ke Pak Zul itu. Kalau ada habis ngaji apa-apa, pasti saya pamit pulang duluan itu. Karena saya nggak bisa ngobrol lama-lama itu Pak Zul. Jadi bukan saya orang yang sombong, pusing saya malah kalau ngobrol ramai-ramai itu. Karakter saya seperti itu, saya biasanya yang tenang sendiri gitu. Tapi kalau dalam hal seperti ini, baru kita bisa ketemu dengan orang ramai. Yang saya punya karakter kayak gini pun saya tetap akan berinteraksi dengan orang lain. Dan kebutuhan perasaan kita sebagai manusia
yang dalam ilmu sosial disebut makhluk sosial adalah kita butuh konfirmasi dari makhluk lain. Kita butuh diakui oleh orang lain. Itu sejatinya manusia. Dan yang repot adalah ketika kita melaksanakan ibadah yang notabene-nya harus ikhlas, niatnya murni, hanya butuh konfirmasi dan pengakuan dari Allah Subhanahu wa taala, lalu kita sebagai manusia terbawalah melakukan ibadah dengan niat harus butuh pengakuan dari manusia. Ini kecelakaan kita ini. Maka Allah ingin mengingatkan kepada kita semua, terkhusus dalam hal ibadah, semuanya sama-sama beribadah, tapi tak semua ibadah itu akan dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibadah siapa yang betul-betul akan dilihat oleh Allah? Yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, mukhlishina lahuddin. Mereka yang memurnikan niat ibadahnya hanya untuk diakui oleh Allah, hanya untuk dipuji oleh Allah, hanya untuk diberikan balasan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah yang disebut ibadah yang ikhlas. Orang yang melakukan usaha untuk memurnikan ibadahnya disebut dengan mukhlis. Kalau bapak-bapak pernah tahu ada yang namanya mukhlas juga itu. Di Quran ada mukhlasin, ada mukhlisin, ada mukhlasin. Sama-sama dari kata akhlaso, sama-sama dari kata memurnikan. Lalu apa bedanya? Kata para ulama, bapak-bapak sekalian, kalau mukhlas itu sering disandingkan, dijejerkan atau ikut setelahnya itu para nabi. Misalnya di Quran ada Nabi Musa, ada Nabi Yusuf, itu disebut dengan minhumul mukhlasin. Mereka orang-orang yang ikhlas. Adapun selain itu, maka yang sering disebut adalah mukhlisin. Lalu bedanya apa? Kata para ulama, kalau mukhlas itu fasenya sudah berada pada masa apapun yang dilakukan, baik dalam hal ibadah ataupun perbuatan baik yang akan menjadi ibadah pula, semua niatnya sudah tidak perlu dengan manusia lagi. Semua urusannya tidak ada hubungan dengan makhluk lagi. Yang ditujukan hanya Allah Subhanahu wa taala. Itu mukhlas. Dan derajatnya sering disandingkan kepada para nabi. Adapun kalau yang mukhlis, bapak-bapak sekalian, diterjemahkannya biasanya, penjelasannya biasanya, kita hamba orang awam biasa ini yang berusaha untuk memurnikan niat kita hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi poin penting makna mukhlas atau makna ibadah dalam ikhlas ini adalah bukan kita pastikan ibadah kita telah ikhlasnya, karena kita gak pernah bisa memastikan ibadah kita itu sudah ikhlas atau akan ikhlas atau bakal terjaga keikhlasannya. Tapi tugas kita adalah menjadi orang yang mukhlis. Itu maknanya, kata para ulama, berusaha memurnikan niat dan menjaga niat itu sampai nanti akhir kehidupan kita, hingga kita kembali kepada Allah dan kita baru bisa lihat nanti apakah ibadah-ibadah yang selama ini kita tunaikan itu betul-betul menjadi ibadah yang ikhlas atau tidak. Jadi ikhlas ini sebetulnya tidak harus kita pusingkan ibadah saya ikhlas apa enggak ini ya. Jangan dipikirkan seperti itu. Tugas kita adalah saya akan terus berusaha untuk ikhlas. Saya
berusaha ikhlas dalam beribadah. Karena kita tidak akan pernah tahu ibadah itu betul-betul ikhlas atau tidak sampai kita nanti melihat dengan nyata apakah ibadah itu betul-betul ikhlas di timbangannya Allah atau tidak. Jadi poin mukhlisin sekali lagi bapak-bapak sekalian, berusaha memurnikan niat dan menjaga niat ibadah kita, tidak butuh konfirmasi manusia, tidak mengharapkan pujian balasan dari manusia, dan tidak terikat dengan manfaat yang akan dibalaskan atau diberikan oleh manusia. Segala niat ibadah kita murnikan hanya untuk Allah, kepada Allah, dan mengharap balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Poin ikhlasnya kira-kira seperti itu sudah padat. Sekarang kita akan bahas lawannya ikhlas. Lawannya ikhlas itu adalah bapak-bapak sekalian, riya. Lawannya ikhlas itu adalah riya. Kenapa? Karena seperti ini. Ini kita pahami bersama tentang riya. Riya itu maknanya adalah beramal untuk makhluk, itu riya. Jadi riya itu bukan menunjukkan amal. Riya itu bukan mengumumkan amal. Riya itu bukan memberikan pengumuman kalau saya telah beramal. Enggak, itu belum tentu riya. Misal Pak Zulkarnain kirim di grup WA Surau Al-Mustafa data-data orang-orang yang telah menyumbang untuk Surau Al-Mustafa. Nomor 1 Irfan Johari, Rp2.000 misalnya. Riya, kenapa diumumin Pak Zul? Enggak, itu bukan riya. Tergantung orang yang bersedekahnya, bukan tergantung Pak Zulnya. Kalau Pak Zul mau motivasi tugasnya. Tapi riya itu ranahnya ada pada orang yang beramal. Nah, ini sering sekali menjadi kesalahan ini. Riya dan ikhlas, bapak-bapak sekalian, itu ranahnya ada dalam hati pribadi kita yang beramal. Yang tahu cuma kita sendiri dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetangga kita nggak tahu, saudara kita nggak tahu, istri kita nggak tahu apakah betul-betul kita itu ikhlas atau tidak ya. Yang tahu kita ikhlas atau kita riya itu cuma kita yang beramal. Jadi nggak sah kalau ada orang yang nuduh orang lain riya, itu nggak sah Tuhan, nggak bisa. Nah, ini kami sering sekali ini. Allah kayak gini aja diumumin riya, kamu dosa, nggak takut riya apa? Atau ada orang yang bikin nanti kalau beramal itu nggak usah ditontonin bang, nanti takut riya tuh. Nggak sah. Nggak ada cerita nasihatin orang jangan riya, itu nggak ada. Dalam makna ketika kita mengomentari ada orang yang menunjukkan amalnya. Ketika saya bilang gak usah diumumin nanti riya, gak usah ditunjukin, gak usah diupload nanti riya, itu gak sah tuduhan saya. Karena guna kita mempelajari riya itu adalah kalau kita beramal, kita itu riya atau enggak, itu poinnya. Bukan untuk menilai amalan saudara kita riya atau enggak, bukan menilai amalan tetangga kita riya atau enggak, bukan menilai amalan jemaah surau lain atau masjid lain riya atau enggak. Enggak ada, enggak bisa seperti ini. Maka mental kita bapak-bapak sekalian kalau kita ngaji, itu mentalnya bukan mengoreksi amal ibadah orang, tapi mentalnya adalah mengoreksi amal ibadah kita sendiri. Ketika kita ngaji seperti ini, itu saya punya mental harusnya dalam diri saya ngaji untuk diri saya sendiri. Tapi kecelakaan kita sekarang adalah, bukan kita lah, insya Allah kita enggak. Kecelakaan beberapa orang sekarang adalah dia hadir di dalam majelis taklim gunanya untuk mencari kesalahan saudaranya. Itu repot tuh, niatnya udah kacau gitu. Itu niatnya satu melenceng dari ikhlas itu. Yang kedua niatnya udah suzon kepada orang. Yang ketiga ilmunya pasti akan salah. Salahnya di mana? Ketika mulai merendahkan orang. Satu, oh ternyata zikir selama ini salah itu, saya benar. Udah bener orang nih. Emang zikir kita yang benar udah pasti diterima Allah Pak. Karena pahamnya yang salah.
berpikir yang salah, diawali dari niat yang salah. Jadi niatnya udah salah. Ketika hadir dalam majelis taklim, cara memahaminya pun salah. Ketika diamalkan ilmunya, menerapkan itu jadi salah. Salah dalam niat, salah dalam berpikir, salah dalam mengamalkan ilmu. Jadi kembali pada ria tadi. Ria itu bukan untuk dituduhkan kepada orang lain, tapi ria itu adalah untuk menjadi patok bagi kita semua. Jangan sampai kita beramal ini karena makhluk, karena orang lain, karena manusia, karena terima kasih manusia, karena dipuji manusia, karena sekian banyak perilaku yang dikonfirmasi dan dibutuhkan dari pengakuan manusia lainnya. Kalau masalah keduniaan silahkan riya, boleh. Tapi khusus dalam hal ibadah atau amal baik yang akan ditanyakan untuk ibadah, maka rumusnya adalah kita murnikan niatnya karena Allah, untuk Allah, dan mengharap balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, riya itu maknanya adalah beramal karena makhluk itu riya. Sehingga tidak semua amalan yang dipertontonkan itu menjadi riya. Misal, saya bilang seperti ini, bapak-bapak sekalian, saya ini lulusan S2 Hukum Islam. Jadi kalau bapak-bapak mau tanya tentang fikih sholat, fikih zakat, fikih muamalah, fikih apapun itu, insya Allah saya mampu untuk belajar bersama. Belajar tentang tafsir, tentang hadis, ya kita ngerti juga. Belajar tentang bagaimana berperilaku, tentang akidah dan akhlak, kita bisa juga belajar sama-sama. Terus nanti ada yang bilang, oh Stefan ini ngomongin kayak gitu riya ini. Belum tentu. Kenapa? Karena seperti ini, Pak. Kalau bapak-bapak punya anak-anak kecil, anaknya ini demam, maka kita akan bawa anak itu keliling metro, kita cari rumah dokter yang tulisannya spesialis anak itu. Ada di depan rumahnya spesialis anak. Kalau bapak-bapak mau beli tanah, mau urusan dari nama tanah, maka kita akan cari di metro ini rumah orang yang di depannya ada tulisan notaris PPAT. Kalau kita mau cari pakan ternak, kita keliling di metro ini cari rumah yang tulisannya jual pakan ternak. Mereka semua mengumumkan itu keahlian-keahlian mereka, tapi nggak pernah kan kita bilang ke Pak Dokter Martes itu, Pak, riya ya dengan keahlian dokter anaknya ya. Nggak pernah. Kita ke PPAT, Bu, Pak, riya ya dengan sarjana hukumnya ya, dia sombong. Nggak pernah. Kita datang ke tukang warung yang jual pakan ternak, pusat grosir pakan ternak terbesar di metro misalnya. Terus kita datang kayak punya, Pak, nggak boleh riya, Pak. Riya ya, sok dengan pakan ternak terbesar ya, pakan ternak terbesar. Kan nggak pernah. Padahal mereka mengumumkan, tapi nggak pernah kita bilang mereka riya. Kenapa? Karena secara logika kita paham, mereka mengumumkan itu untuk memberitahu kalau ada orang yang butuh dokter anak, ada orang yang butuh dengan PPAT, ada orang yang butuh dengan pakan ternak, cari mereka bisa ngasih fasilitasnya, kan kira-kira gitu. Jadi saat saya tadi bilang misalnya dengan segala macam keahlian yang saya pelajari itu, apakah saya jadi riya? Enggak. Kalau niat saya dalam hati adalah untuk memberikan atau menyebarkan manfaat yang selama ini dititipkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, lalu kita datang ke pengajian-pengajian misalnya menyampaikan ilmu-ilmu bersama seperti ini, selama saya mampu menguasai niat saya hanya karena Allah, hanya untuk Allah, dan hanya mengharap balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka secara ilmu terpenuhilah mukhlisina lahuddin, orang-orang yang memurnikan niatnya, beribadahnya hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi gak semua yang dipamerin dalam hal ibadah atau keahlian dalam ilmu ibadah, ilmu agama itu akan jadi riya. Karena sekali
Ria itu nggak bisa dituduhkan. Kalau saya nuduh orang ria, itu tandanya saya kurang ngaji tentang memahami ria. Karena ria itu kita pelajari untuk membatasi diri kita, jangan sampai kita terperosok ke dalam ria dalam beribadah. Ria itu tujuannya kepada niat, ikhlas itu tujuannya kepada niat, dan yang tahu niat seseorang, yang tahu isi hati seseorang itu adalah kita sendiri dan juga hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga saat kita mengaji seperti ini, kita arahkan ilmunya, pemahamannya untuk kepentingan pribadi kita, bukan untuk mengoreksi orang, bukan untuk nyalahin orang, bukan untuk menilai orang, tapi semua itu kita arahkan kepada kita. Mudah-mudahan pemahaman kita akan diberikan terus lebih dalam oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga memberikan manfaat kepada kita dalam beragam marita, mulai kita di dunia sampai nanti kita dipulangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudah-mudahan kita dikumpulkan semua di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Sekian dan terima kasih. Kalau saya lanjutkan, kalau bisa kita ini nanti, maka kita cukupkan sampai sini. Mudah-mudahan Allah berkahi kita semua. Kalau ada yang salah, ada yang keliru, ada yang kurang tepat, itu salah dari lisan saya. Kalau ada yang benar, semua itu merupakan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada Bapak Ustadz Irfan Johari yang telah menyampaikan ceramah agama pada malam hari ini, yaitu membahas tentang ikhlas. Ini sudah sama-sama kita dengar. Semoga apa yang disampaikan beliau menjadi penambah ilmu bagi kita, khusus untuk niat yang baik harus didasari dengan ikhlas. Ya, sebelum itu saya secara pribadi yang membaca kalau ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf, dan pada Allah saya mohon ampun. Saat ini saja pengajian rutin kita pada malam hari ini.